Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah Engkau, ya Allah, yang sendiri mengisi hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang memerdekakan, firman yang memberi damai sejahtera, firman yang menuntun kami di dalam kegelapan, firman yang menerangi jalan kami, firman yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Biarlah firman itu, pribadi-Mu sendiri Tuhan, yang hadir di dalam kehidupan kami, menguasai sepenuhnya diri kami, supaya pada waktu kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami berjalan sebagai duta-duta Kristus, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau tunduk kepada firman-Mu, kiranya Engkau sendiri memberkati firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Teman-teman, saudara, dalam kehidupan saya mengikut Kristus sudah cukup lama saya mengikut Tuhan, dan sebenarnya di dalam kehidupan saya juga tidak mulus-mulus saja begitu ya. Banyak bumpy road-nya ya. Banyak jatuh bangun juga, banyak pergumulan dosa, banyak kekecewaan juga kepada Tuhan, banyak keraguan juga begitu. Tetapi saya ingat satu pemahaman ini teman-teman ya, boleh ditampilin. Nah, teman-teman, saya mengamini apa yang dijelaskan ya. Saya lupa dari mana saya mendapat pengertian ini, tetapi menurut saya ini sangat baik sekali untuk mengingatkan kepada saya ketika saya ragu, ketika saya kecewa, ketika saya mengecewakan Tuhan, ketika saya merasa Tuhan sepertinya tidak mengasihi saya lagi, saya mengingat kemana iman saya harus saya taruh begitu. Nah, teman-teman tahu kalau lokomotif kereta api itu, ya dulu itu zamannya masih pakai batu bara, ya atau kayu. Saya nggak tahu, kayaknya sih ada yang pakai kayu ya, tapi rata-rata pakai batu bara begitu. Nah, kita tahu bahwa posisi gerbong itu di depan, kemudian berikutnya tidak langsung kereta penumpang, tetapi gerbong batu bara, teman-teman. Dan kita tahu bahwa gerbong batu bara inilah yang mensuplai yang ditempatkan begitu ya, supaya ini bisa berjalan begitu. Nah teman-teman, iman itu kemana kita harus sandarkan dan kemana kita harus tempatkan begitu. Nah jawabannya sebenarnya adalah kepada firman Allah, bukan kepada perasaan. Ya, karena perasaan itu seringkali kita up down ya, naik turun, kita seringkali lemah, kuat, tidak menentu. Ya, tetapi firman Allah ya, yang kita baca, kita renungkan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan disitulah seharusnya iman kita itu disandarkan. Jadi kalau misalnya kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka kita harus ingat kembali kepada firman Tuhan. Percayalah kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Seorang pengkhotbah, seorang pendeta bernama Paul Washer ya, dia pernah suatu kali berkata begini teman-teman. Kita itu harus mengkhotbahkan Injil di dalam hati kita, supaya hati kita tidak mengkhotbahkan kita. Kita harus mengingat perkataan-perkataan Alkitab atau firman Tuhan, supaya bukan pikiran kita yang berkata-kata kepada kita. Nah bagaimana setan itu membuat manusia berdosa? Ya setan itu kemana-mana berbohong. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera? Satu-satunya cara adalah apa? Percaya kepada firman Tuhan yang tidak pernah berbohong. Karena itu Paul berkata begini, preach the scripture to your heart and tell your heart to shut up. Preach the scripture to your heart and tell your heart to shut up. Siang ini, teman-teman, mari kita belajar firman Tuhan. We want to preach the scripture into our heart. Dan kita mau berkata kepada hati kita, shut up.
diam. Saya mau dengar dan saya mau percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya ambil dari TB2, ya, terjemahan Alkitab yang baru. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, ayat yang pertama yang kita baca, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, itu merupakan sebuah deklarasi dari Tuhan, dari firman yang hidup itu kepada kita, pembaca Alkitab atau anak-anaknya. Deklarasi, teman-teman. Sebuah proklamasi, sebuah pernyataan, begitu. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, menarik sekali, kata sekarang di sini bukan dipakai precisely now. Dalam bahasa aslinya, kata itu bukan berarti precisely now, tetapi lebih tepat at the present time. Kenapa, teman-teman? Kalau kita memahami kata sekarang itu adalah precisely now, karena ini kan dituliskan oleh Paulus pada 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Betul ya? Pada waktu kita memahami Alkitab ini ditulis oleh Paulus 2000 tahun yang lalu dan dia berkata sekarang, berarti sekarangnya kapan? Dulu berarti. Wah, ini mah cuma buat orang zaman dulu. Karena dia berkata apa? Sekarang tidak ada penghukuman. Bagi mereka siapa? Bukan kita. Tapi dulu, orang-orang Kristen dulu tuh. Karena konteksnya, konsepnya apa? Sekarangnya Paulus itu dulu, kalau kita memahami precisely now, berarti hanya untuk masa itu. Tapi Paulus luar biasa. Visioner Paulus. Dan dia tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen pada zaman dulu. Tetapi pada segala masa dan abad sampai pada kita hari ini. Karena itu dia di dalam bahasa aslinya itu dia memakai sebenarnya penggunaan at the present time. Artinya firman yang kita baca ini ketika dikatakan demikianlah sekarang, itu berlaku untuk semua orang, teman-teman, di sepanjang abad dan zaman yang membaca bagian ini. Yang kita baca sekarang, kita termasuk di dalamnya. Kalau dia ada di dalam Kristus, maka dia tidak akan berada di bawah penghukuman. Itulah mengapa Paulus juga memang menggunakan kata mereka. Ya, mereka itu berarti siapa saja yang akan datang ke dalam dunia berikutnya. Termasuk saudara dan saya hari ini. Kalau kamu dan saya ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ini janji firman yang tidak lekang oleh waktu. Berlaku bagi kamu dan saya. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita mau lihat dulu ya di bagian ini ya secara spesifik ya. Kata penghukuman di situ menarik sekali, itu adalah kata krisma. Ya, gabung ya kata krisma.
Kata krisma ini adalah sebuah sebuah hasil begitu. Ya, kalau kata itu kan turun dari. Krisma itu vonis, putusan. Begitu ya. Vonis putusan. Penghakiman kalau bisa kita katakan. Ya. Jadi kita sudah divonis. Nah, kata krisma itu bukan cuma sekedar divonis, teman-teman, tetapi hukuman itu berjalan bagi dia, begitu. Jadi turunan dari vonis itu, yaitu putusan itu ada hukumannya, itu akan berlaku, berjalan. Nah, kata krisma itu berbicara adalah sebuah tindakan penghukuman buat kita. Nah, teman-teman, di dalam pemahaman ini kita mesti memahami bahwa semua orang akan menerima vonis, tapi tidak semua orang menerima hukuman. Oke, saya ulangi ya. Semua orang akan dihakimi suatu hari nanti oleh Tuhan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi, kita semua. Tapi tidak semua orang akan mendapatkan hukuman. Mengapa? Karena hukuman orang-orang yang ada di dalam Kristus telah dijalani oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menjalani hukuman itu bagi kita yang ada di dalam Dia. Itulah kenapa dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini deklarasi ilahi. Teman-teman, Billy Graham suatu kali pernah menceritakan pengalamannya. Billy itu pernah bepergian sendiri. Ya, nah waktu itu dia terburu-buru mengemudi, pengen pulang begitu. Nah, waktu dia terburu-buru, dia kecepatannya itu melebihi batas kecepatan yang ditetapkan oleh negara. Maka dia ditangkap oleh polisi, dia diberi surat tilang dan dia harus menghadapi pengadilan. Nah, di pengadilan, ya tentu dia berkata saya mengaku bersalah. Pendeta kan nggak mungkin berbohong ya. Saya ngaku saya salah, dia bilang, dan dia siap-siap untuk mengeluarkan dompet untuk bayar uang tilang begitu. Hakim udah pukul palu dan untuk memerintahkan untuk bayar hanya $10 karena $1 itu saya lupa itu ada jaraknya berapa, hukumannya berapa begitu. Jadi $10 begitu. Nah, kemudian si hakim ini dia kembali ketika dia sudah pukul ketuk palu menyatakan vonis suruh bayar. Si Billy Graham udah mau siap-siap bayar begitu. Tapi kemudian dia lihat surat tilangnya, dia lihat, kamu Billy Graham, gitu kan? Kamu Billy Graham. Terus sambil malu-malu kan pendeta masa kena tilang begitu kan, kira-kira ya iya yang mulia saya Billy Graham gitu kan. Lalu hakim ini berkata, waduh, oke, tidak ada pengecualian. Karena vonis sudah diketok, jadi harus ada yang bayar gitu. Lalu dia keluarin dompet, ya hakim ini keluarin dompet, dia keluarin $10, lalu dia bayar ke panitera pengadilan. Kemudian setelah bubar pengadilan, dia bawa keluar Billy Graham makan steak yang enak. Lalu Billy Graham berkata begini, ini betul-betul contoh yang disebut kasih karunia Tuhan. This is what we call amazing grace. Siapa yang menanggung hukuman kita? Tuhan Yesus. Siapa yang membayar denda itu? Hakim itu. Lalu bukan hanya membayar denda. Billy Graham diajak makan yang enak. Saudara, Billy Graham terkenal. Kita apalagi nggak terkenal. Siapa kita? Tapi Tuhan mau mati buat kita dan dia mau menjalani hukuman yang seharusnya kita tanggung itu. Dan bukan hanya itu, dia mengasihi kita sampai hari ini dengan kasihnya yang kekal. Teman-teman, ini berkat yang begitu mengagumkan bukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, teman-teman. Untuk apa? Memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi. Teman-teman, mungkin ada di antara kamu yang berpikir bahwa hukum Taurat itu buruk, hukum Taurat itu jelek, hukum Taurat itu sesat. Kenapa? Karena bukankah keselamatan saya adalah karena anugerah semata, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan berkali-kali firman Tuhan mengecam orang-orang yang memandang hukum Taurat itu lebih penting daripada anugerah Tuhan.
Ya, mereka lebih mementingkan sunat, lebih mementingkan hari-hari raya orang-orang Yahudi daripada mematuhi firman Tuhan. Nah teman-teman, memang betul bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pemahaman hukum Taurat itu di dalam Alkitab itu, khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita memahami hukum Taurat itu sebagai firman Allah, teman-teman. Teman-teman, hukum Taurat itu kita memahami sebagai firman Allah. Kalau kita membaca bahkan di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-12, Paulus sendiri berkata hukum Taurat itu kudus. Dan perintah daripada hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Nah loh, kok jadinya hukum Taurat itu begitu berharga ya? Karena Paulus sendiri berkata hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Dan bahkan kalau kita baca misalnya di Mazmur 119, bertaburan sekali perintah-perintah Tuhan untuk apa? Taat kepada hukum Taurat. Misalnya ayat yang ke-1 aja. Dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat. Ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu apa sih teman-teman? Nah teman-teman, hukum Taurat itu adalah firman Allah itu sendiri sebenarnya. Firman Allah, ya, khususnya bagi bangsa Israel pada zamannya. Untuk apa hukum Taurat itu diberikan kepada umat Tuhan? Yang pertama tentu untuk apa? Merefleksikan keinginan dan karakter Allah sebagai yang memberi hukum. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita dengan bangsa Israel pada waktu itu, mereka menerima hukum, mereka tahu bahwa ada sesosok yang lebih tinggi daripada mereka yang disebut Allah Yahweh itu, yang memberikan hukum Taurat itu kepada dia, begitu. Dan siapa Allah Yahweh itu dia bisa kenal lewat apa? Membaca hukum Taurat, perintah-perintahnya, janji-janjinya, pribadi yang kudus, ya, yang memerintah, yang mengatur kehidupan umat. Oh, jadi tahu sekarang, ternyata ada Allah yang kudus, yang benar, dan yang baik itu. Dan yang kedua, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Bukan cuma sekedar supaya mereka mengenal ada Allah yang mengasihi mereka. Tapi yang kedua, hukum itu diberikan untuk menjadi cermin bagi hidup manusia yang berdosa. Seperti pemazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hukum Allah itu mencegah, bermaksud untuk mencegah umat itu tersesat. Hukum itu diberikan, peraturan-peraturan, perintah-perintah itu diberikan supaya mereka itu bisa hidup baik untuk kebaikan mereka. Jadi peraturan itu ya saya percaya dimanapun berlaku, ya, mau di lalu lintas, di jalan raya, di rumah, dimanapun ketika peraturan atau aturan perintah itu diberikan, tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan kita, tapi untuk kebaikan kita, supaya hidup itu harmonis, lancar, ya, berjalan sesuai dengan aturan. Ya, tidak kacau, tidak chaos gitu. Coba bayangkan kalau tidak ada aturan di lalu lintas di jalan. Chaos, semua orang mau nyerobot, main serobot, mau main terobos lampu merah, tidak ada aturan sehingga terjadi kecelakaan di mana-mana begitu. Jadi aturan itu bukan berarti sesuatu yang buruk, rekan-rekan, tetapi sesuatu yang sangat baik sekali untuk mengatur kehidupan kita, dan itulah yang menjadi tujuan Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia. Tuhan tahu manusia adalah orang yang berdosa, maka Dia beri aturan supaya kalau kamu ikut hukum itu, maka jalanmu baik adanya. Nah jadi problemnya itu bukan di hukum Tauratnya sebenarnya. Itu pada dasarnya baik diberikan. Nah yang menjadi problem adalah manusia karena dia berdosa, dia tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Dia tidak bisa mengikuti atau memenuhi tuntutan Allah dalam kehidupan manusia. Dan manusia berdosa, dia akan melanggar hukum Taurat itu. Tidak sempurna. Dan sedikit saja pelanggaran dosa tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah kenapa orang-orang Israel mereka harus rutin mempersembahkan kurban. Ya, berapa lama sekali kurban dipersembahkan, begitu kan, beli domba, begitu kan, untuk dipersembahkan
ke bait suci. Untuk apa? Karena mereka ingin menghapus segala pelanggaran itu. Karena mereka tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan berkenan di hati Tuhan. Mereka harus melakukan itu secara rutin. Karena apa? Manusia berdosa, melawan Allah. Ya, tidak bisa memenuhi hukum Allah. Dan akhirnya di bawah dikatakan hukum dosa dan hukum maut. Dan konsekuensi dari orang-orang yang tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Allah itu adalah maut, perseteruan dengan Allah itu sendiri. Nah, disinilah kabar baiknya rekan-rekan. Disinilah kabar baiknya, disinilah jalan keluar bagi segala kebuntuan manusia. Allah, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8, mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Kenapa harus jadi manusia? Karena ini kita berbicara substitusi. Kita berbicara Yesus sebagai manusia dalam daging seperti kita. Hanya bedanya dia sempurna. Dia tidak berdosa. Dia mati di kayu salib. Ya, untuk apa? Menggantikan posisi kita yang adalah daging ini. Kita nggak bisa memenuhi tuntutan hukum Allah, tapi Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Allah itu. Dia hidup dengan sempurna sebagai manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan pengorbanannya di atas kayu salib dengan sempurna menggantikan kita. Nah, kalau di dalam bahasa teologi ini doktrin substitusi, penal substitution, gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman cukup di dalam Kristus. Ya, maka dikatakan mereka tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Cukup di dalam Kristus. Kita turut bersama dengan dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Di luar Kristus nggak bisa. Dan kita akan selalu mendukakan Allah, selalu mengecewakan Allah, selalu Allah murka melihat kita. Tapi di dalam Kristus, rekan-rekan, kita bersama-sama dengan Kristus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tapi syaratnya apa? Di dalam Kristus. Cukup di dalam Kristus. Nggak perlu yang lain. Nggak perlu dengan perbuatan baik kita bisa memuliakan Allah, kita bisa menyenangkan Allah. Allah benci dengan perbuatan baik kita. Kan firman Tuhan berkata, dengan perbuatan baik kita tetap melakukan dosa. Ya. Nggak ada amal. Berbuat baik, tidak ada. Jasa, nggak ada. Tidak ada apapun. Ya, itulah kenapa di dalam doktrin reformasi, doktrin reform, dikatakan sola fide, hanya Kristus, di dalam Kristus saja, tidak yang lain. Kita bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat ini dengan sempurna. Simpel kan, saudara? Kalau kamu percaya saja di dalam Kristus, nggak ada hukuman buat kamu. Simpel. Maka orang ada yang saking simpelnya dia nggak mau percaya. Karena kayaknya yang bener loh, serius loh, cuma di dalam Kristus. Ngomong kosong. Masa orang berbuat baik, udah baik banget, tapi nggak di dalam Kristus dia nggak diperhitungkan? Iya, nggak diperhitungkan. Karena perbuatan baik dia adalah di dalam kehidupan dia sebagai orang berdosa. Tuhan tidak perhitungkan. Tetap dia tidak bisa memenuhi standar yang Tuhan tentukan. Hanya di dalam Kristus keselamatan itu ada. Seorang papa itu kalau pengen minta tolong anaknya yang masih kecil sekali angkut beras itu bisa. Wah, ya. Dek, bantuin papa angkut beras. Bapak angkut beras. 20 kilo. Berat. Anak itu gimana cara bantunya? Nah, biasa anak itu di belakangan cuma pegangin ujungnya kan. Wah, saya sudah bantu papa. Pegang ujung.
bapaknya yang nanggung semua. Yuk, bantu papa ya, angkat beras ya. Iya papa. Pegang ujung. Pegang ujung. Gak ada tenaga ya, cuma pegang doang. Tapi yang tanggung semua adalah papanya. Tapi dia bersama-sama papanya menanggung beban itu. Tapi dia harus bergantung kepada papanya. Karena dia tidak ada kekuatan sama sekali. Wah, sebenarnya ini adalah sebuah berita baik loh. Praise God seharusnya. Bahwa sekarang kita melihat hukum Taurat itu, firman Allah itu bukan sebagai beban berat yang kita pikul. Supaya memuaskan Allah. Enggak, karena itu sudah dipikul sama Tuhan Yesus di kayu salib. Dia pikul yang terberat buat kita. Semua beban berat itu dia yang pikul. Pada waktu engkau kecewa, Tuhan pikul kekecewaanmu. Pada waktu engkau menderita, Tuhan pikul karena Tuhan pernah menderita. Dia pikul penderitaan kamu, dia pikul kekecewaan kamu, dia hisap semua duka kamu. Karena dia pernah menjadi manusia dan menjadi daging seperti kita. Dan dia melewati semuanya itu untuk kita, teman-teman. Sehingga di dalam dia, seharusnya beban kita ringan. Karena Tuhan pikul semua. Dr. Martin Lloyd Jones, suatu kali dalam tulisannya berjudul Spiritual Depression. Spiritual Depression. Dia pernah menulis begini, rekan-rekan. Setelah saya menjelaskan jalan Kristus kepada seseorang, dia bilang, saya berkata begini, sekarang kamu siap gak untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang Kristen? Dr. Martin berkata, setiap kali saya tanya gitu mereka ragu-ragu. Lalu saya tanya, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu ragu-ragu? Bukankah sudah begitu jelas saya jelaskan tentang Kristus? Lalu mereka sering berkata begini, saya merasa belum cukup baik, Pak. Saya pikir saya belum siap untuk mengatakan bahwa saya adalah seorang Kristen sekarang. Dan seketika itu Martin Lloyd berkata, aku tahu aku telah menyia-nyiakan nafasku. Dia bilang, capek ngomong, ya masih aja tetap bebal. Mereka masih memikirkan diri mereka sendiri, kata Dr. Martin. Kedengarannya sangat rendah hati, mengatakan, ya saya pikir saya tidak cukup baik, ya. Tapi itu sebenarnya adalah penyangkalan terhadap iman, dia berkata. Bukankah inti daripada iman Kristen adalah mengatakan bahwa dia yang cukup baik. Saya memang tidak baik. I'm not good enough, but he is. Dan saya di dalam dia. Selama Anda terus memikirkan diri sendiri seperti itu, Anda akan berkata, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup baik. Maka sesungguhnya tidak akan pernah Anda menemukan kebahagiaan sejati. Dr. Martin berkata, Anda pikir Anda lebih baik di waktu-waktu tertentu. Tetapi suatu hari Anda akan menemukan bahwa Anda tidak sebaik yang Anda pikir di waktu lain. Jadi selalu bergantung kepada perasaan. Seperti tadi lokomotif itu. Kita selalu bergantung kepada perasaan. Tapi no, Dr. Martin berkata, perasaanmu akan naik turun selamanya. Seharusnya kita berkata dengan iman, I'm not good enough, but he is. Dan saya mau di dalam dia. Teman-teman, tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Titik. Deklarasi. Pegang baik-baik. Jangan kau meragukan lagi keselamatanmu. Kalau engkau sudah di dalam Kristus, pada waktu engkau ragu, kembali kepada firman yang berkata, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dia memenuhi seluruh tuntutan hukum itu dengan sempurna. Yang kedua, yang terakhir teman-teman, di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, Paulus bukan hanya berbicara tentang deklarasi, tetapi transformasi. Nah ini untuk menutupi orang-orang Kristen yang merasa enak ya jadi orang Kristen ya. Gue jadi orang Kristen aja. Ya, semua ditanggung Tuhan. Gue dosa tidak mempengaruhi status gue. Wah kalau gitu gue bebas melakukan dosa. Jadi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu bebas dipakai untuk berbuat dosa. Toh tidak mempengaruhi status saya sebagai anak Tuhan. Banyak orang
Kristen bisa berpikir seperti itu. Langsung dicegah sama Paulus. Paulus berkata, nanti dulu. Bukan begitu dong cara berpikirnya. Bukankah kita seharusnya yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita hidup bagi Dia. Kita hidup bagi Dia. Dalam ayat 2 itu dikatakan begini, hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum roh? Simpelnya hukum roh itu the gospel, Injil. Injil itu yang menyelamatkan kita, teman-teman. Injil itu yang membawa kita, menuntun kita kepada iman di dalam Kristus Yesus. The truth will set you free. Kalau engkau pengen bebas dari segala pergumulanmu, selalu kembali kepada firman. Biarkan firman yang hidup itu, Roh Kudus yang hidup itu, mentransformasi hidupmu. Teman-teman, saya betul mengakui ya, bahwa firman Tuhan itu ya, teman-teman, sampai kita belum betul-betul membaca dan merenungkannya dan menyerahkannya gitu ya kepada Tuhan, maka kita sebenarnya tidak akan merasakan dahsyatnya firman Tuhan sebenarnya. Dahsyatnya firman Tuhan itu tidak kita alami begitu. Banyak orang tuh berpikir gini, wah saya nggak sanggup terhadap adiksi saya tertentu, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau kali. Nah ini suatu kali ya, John Piper tuh berkata begini. John Piper tuh pernah ditanya gimana caranya bebas dari pornografi. Ya, gimana caranya? Bukan berarti si John Piper pornografi, tapi ini ya. Tapi ditanya gimana Pak Pendeta bisa bebas dari pornografi. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Dia bilang begitu kan. Terus John Piper pikir-pikir, oke, dia bilang begini. Suatu kali, waktu kamu sedang addicted sama pornografi, dia bilang. Kamu di kamar hotel. Tapi kamu bergumul gitu kan. Kamu tahu kamu anak Tuhan harus hidup sebagai terang dan kamu gak boleh melakukan hal ini. Kamu udah ciptaan baru, kamu seharusnya melakukan apa yang benar, bukan yang tidak benar. Dan ini mendukakan Tuhan. Tapi udah gak tahan gitu kan. Udah mau diklik gitu kan. Kira udah bergumul, udah doa, udah pikir balik dari hotel sendiri ya udah bergumul. Buka dia udah mau buka nih. Tiba-tiba pada waktu udah mau klik buka, pintu hotel itu didobrak, jeger. Lalu ada katakanlah family kita lah ya, mama kita atau papa kita, ditodong pistol sama seseorang, ditodong pistol. Dan berkata kepada kita, kalau kamu klik komputer itu, dan kamu nonton porno itu, saya akan tembak keluarga kamu. Saya mau tanya, buka gak? Klik gak? Masih klik? Udah parah berarti ya, addiction-nya. Nggak bakal pencet. Betul nggak? Tapi sebelum itu ada, bergumul berat nggak? Bergumul, waduh Tuhan nggak bisa, apa segala macam kan, udah mau kalah. Didobrak, jeger, tembak. Kalau kamu, ya ini fiksi sih ya. Kalau kamu buka ya situs porno itu, saya tembak keluarga kamu. Mau buka masih? Nggak bakal. Betul nggak? Kok bisa? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nah, si John Piper bilang begini. Karena orang itu tidak punya purpose. Dia tidak punya alasan. Nah, sebenarnya alasan itu yang memberikan kekuatan kepada kita, kepada dia. Bahwa ada nyawa seseorang yang dia cintai terancam. Dan itu jauh lebih penting dan berharga daripada sekedar situs porno yang dia mau buka. Teman-teman, kita punya reason, kita punya alasan, kita punya tujuan, purpose yang terbesar. Yaitu apa? Kristus telah mati buat kita, korbankan segalanya. Datang dari surga loh, menjadi manusia. Mati, padahal dia tuh nggak punya tanggung jawab sebenarnya untuk melakukan itu semua buat kita. Tapi dia melakukannya loh. Dan bahkan bukan cuma sekedar itu, dia angkat kita jadi anak-anaknya, dia adopsi kamu dan saya jadi anak-anaknya dan mendapat hidup yang baru, hidup yang kekal nanti. John Piper berkata, alasan itu seharusnya cukup buat kita
menghindari segala pergumulan dosa kita. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin kita jatuh karena kita mungkin belum terlalu menghargai dan menghayati apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Kita cuma anggap ya Kristus mati buat gue, ya oke lah. Tapi kita betul tidak menghayati. Coba kalau kita hayati. Coba kalau kita betul menghayati apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan kita akan dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Bukankah ada kekuatan yang Allah berikan? The gospel set you free, the truth will set you free. Saya sadar teman-teman, realita orang Kristen itu bukan sinless, perfect, sempurna, bukan. Tapi sinless. Makin berkurang dong seharusnya dosa-dosa kita. Ya. Orang Kristen memang masih bisa berbuat dosa. Ya. Can a believer sin? Yes. Should a believer sin? No. Bisa gak? Masih bisa. Tapi harus gak berdosa? Enggak dong. Gitu ya. Kenapa? Karena Kristus telah memberikan dirinya kepada kita sehingga kita bisa berbalik dari kehidupan dosa dan menuju hidup yang baru. Teman-teman, keinginan roh di dalam hidup kita harus kita terus minta sama Tuhan. Supaya apa? Kita benci dengan keinginan-keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita itu akan mematikan spiritualitas kita. Relasi kita dengan Tuhan menjadi kering, teman-teman. Dan kita akan hidup tanpa dengan damai sejahtera. Kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. So be killing sin or sin will be killing you. Itu yang John Owen katakan. Matikan dosa, kalau enggak dosa akan mematikan kita. Karena itu teman-teman, brother and sister, baca Alkitab. Dalami Alkitab. Renungkan Alkitab. Taati apa yang Alkitab itu katakan. Dan diubahkanlah, be transformed by the Bible. Repeat daily until God calls you home. Terus diulang, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Sedikit saya mau berikan, memang apa yang nggak ada di ini ya, susah mau bagikan sedikit apa yang saya baca. Saya pernah membaca kalimat daripada apa yang disampaikan oleh C.S. Lewis, teman-teman. C.S. Lewis itu berkata begini, orang Kristen itu harus, bagaimana dia bisa hidup menyenangkan Tuhan. C.S. Lewis itu berkata, kita harus pretending to be like Christ. Menarik sekali. Pretending to be like Christ. Ya saya pakai kata yang agak lemah sih memang. Berpura-pura jadi seperti Kristus. Nah dia bilang begini teman-teman. Ada yang namanya bad pretending, ada yang namanya good pretending. Bad pretending itu kayak begini. Suster nih, jaga anak. Lalu ada suami istri ini pengen pergi kencan di luar, ya pacaran lagi gitu. Anaknya dititipin sama susternya. Tolong jaga si adek, jaga kasih makan. Tak kalau tidur, kasih susu apa segala macam. Oke Tuan, ya tenang. Ya Tuan nyonya ini aja, santai jalan-jalan, nikmati pacaran. Ya saya jagain si adek, gitu kan. Oke, wah kita percayalah. Lalu ketika pergi, ya lihat di CCTV, wah ternyata main PS5-nya, tuannya, begitu kan. Wah main apa gitu kan. Wah anaknya, waduh kemana-mana gak diperhatiin. Kagak mandi, kucel semua kan, kagak makan ya. Main HP, susternya apa. Nah itu bad pretending. Dia berpura-pura ngomong kepada tuannya, oke saya akan rawat, saya akan jaga. Tapi ternyata enggak, itu bad pretending. Nah ada yang good pretending. Good pretending itu maksudnya begini. Pada waktu teman kita mau ngajak kita pergi ke ulang tahun dia, ya ini sahabat kita, ya kita tuh ragu-ragu mau pergi. Kenapa? Karena hati kita tuh sedang kecewa, galau. Misalnya lagi ribut sama ortu, sama pacar, sama teman, waduh lagi pekerjaan lagi aut-autan. Jadi kita tuh lagi nggak mood gitu, betul-betul nggak mood, lagi bete banget. Tapi mesti pergi ke rumah, ke ulang tahun sahabat saya. Gue pergi, nggak enak muka gue cemberut. Tapi gue gak pergi ke sahabat gue. Ya udah deh, gue pergi, gue pura-pura lagi happy. Pura-pura lagi happy. Lalu dia pergi.
Wah, ketemu kan lagi bete, tapi pas ketemu sahabatnya ulang tahun, "Wey bro, aduh happy birthday ya. Tuhan berkati hidup lu, supaya lu panjang umur apa ya." Oh, terus ayo makan, oke makan. Wah waktu makan cerita-cerita, wah happy. C.S. Lewis berkata, pada waktu kamu awalnya berpura-pura, lama-lama kamu akan pikir, ngapain gue sedih? Ya gue pengen happy juga gitu. Ya. Nah, jadi pretending itu sangat penting sekali dalam kehidupan orang Kristen, dia bilang. Sama kayak anak kecil, ya kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter, kan gitu kan ya. Anak kecil, adik kita mungkin ya, masih kecil, adik masih kecil. Mau jadi apa? Jadi dokter. Oke, jadi dokter ya. Maka mulai dibeliin sama papa mamanya jubah-jubahan, stetoskopan, begitu kan. Lalu dia mulai pakai pretending to be a doctor. Lalu dia mulai, "Pak, aku periksa ya." Bisa. "Oh, papa nih ada yang gak baik nih. Pak makan obat ya Pak, nanti saya resepin." Nah dia mulai tulis-tulis, "Nah ini papa nanti tebus di apotik." Nah gitu kan ya, gitu kan ya. Atau yang lain lah gitu kan. Nah dia tuh pretending to be a doctor. Tapi pada waktu dia pretending tuh ya. Nah C.S. Lewis tuh berkata begini. Waktu dia pretending, dia akan belajar how to be a doctor. Dia akan belajar, oh jadi dokter tuh seperti gini, oh ngetesnya begini, oh kasih obatnya begini, oh respon pasien tuh begini, oh begini. Jadi tuh melatih semua otot-otot dia, otak dia semua melatih. Sampai dia waktu mulai gede, dia pikir-pikir, boleh juga ya gue jadi dokter. Kayaknya oke jadi dokter. Nah akhirnya ngomong, "Pak aku mau jadi dokter." Oke, dibiayain, betul jadi dokter. Dimulai dari apa? Pretending to be a doctor. Teman-teman, firman Tuhan katakan, kenakanlah Kristus. Itu artinya apa? Pretending to be like Christ. Saya ini Kristus kecil. Saya mau mengenakan Kristus. Ya, mau mengenakan Kristus. Memang sih, pada waktu saya mengenakan Kristus, saya merasa gila ya, gak layak banget gue. Gue orang berdosa, pura-pura jadi seperti Kristus, jauh benar. Jomplang banget, gitu kan. Gak layak jadi seperti Kristus. Tapi firman Tuhan katakan gak apa-apa, kenakanlah Kristus. Oke, gak layak, tapi aku mengenakan Kristus. Pada waktu kita mengenakan Kristus, ada dosa, kita mulai pikir, kan gue pretending to be like Christ. Kalau Tuhan gak bakal lakukan. Seharusnya gue juga enggak dong. Karena gue pretending, gue lagi jadi seperti Kristus nih. Gue gak akan lakukan. Sebaliknya, dengan apa yang baik yang lu mesti lakukan, tapi lu gak mau lakukan, lu juga bisa berpikir, kalau yang ini Tuhan pasti lakukan nih. Gue males sih, tapi kan gue lagi pretending to be like Christ. Gue lakukan lah. Karena kan gue seperti Kristus. Gue akan lakukan meskipun kata hati gue, aduh gue gak suka nih melayani orang nih. Aduh gue gak suka nih perhatiin orang ini nih, bete banget nih ya, ngomongnya banyak gitu kan. Tapi kalau Tuhan sayang lo sama dia lo, ya kan gue pretending to be like Christ. Akhirnya gue coba dengerin deh, sabar deh. Teman-teman, pretending to be like Christ, mengenakan Kristus, itu bisa menjadi solusi bagi kita yang bergumul seringkali. Bagaimana ya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenakanlah Kristus teman-teman. Kenakanlah Kristus. Pretending to be like Christ. Pada akhirnya, pada waktu kita mencoba pretending to be like Christ, Tuhan akan apa? Melatih semua otot-otot rohani kita, otak rohani kita, semua spiritualitas itu dilatih. Ya, terus dilatih. Sampai betul satu waktu kita makin hari, makin serupa Kristus. Makin hari, makin serupa Kristus. Bukankah itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan? Deklarasi. Ingat, pegang baik-baik perkataan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Bahkan perasaan kita sendiri. Katakan, syarap. Gua mau taat sama firman Tuhan. Yang kedua, transformasi teman-teman. Pretending to be like Christ. Sampai suatu hari
Tuhan akan membawa kita makin hari makin serupa Dia. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari. Kami rindu menjadi seperti apa yang Engkau ingini. Ampuni kalau selama ini kami tidak percaya diri. Kami lebih mengikuti kata hati sendiri. Kami tidak yakin, tidak sepenuhnya berpegang kepada firman-Mu. Pada firman-Mu telah memberikan deklarasi dan proklamasi kepada kami. Bahwa kami yang sudah di dalam Kristus tidak akan lagi mengalami penghukuman. Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan dosa. Kami tahu dosa yang kami lakukan tidak mempengaruhi status kami sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan tentu sangat sedih melihat segala perbuatan kami. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa kami. Bangkitkan kami kembali untuk hidup bagi Engkau. Kami mau pretending to be like you. Supaya Roh Kudus perlahan-lahan melatih semua otot-otot rohani kami. Supaya makin hari, makin serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Kau berikan. Biarlah hidup kami adalah hidup bagi Engkau, bagi Kristus. Kami mau hidup. Kami tidak mau mati. Karena mungkin belum waktunya kami meninggalkan dunia ini. Kami tahu kalau kami harus memilih, lebih baik kami berjumpa dengan Tuhan. Karena kami akan bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Dan kami akan meninggalkan segala penderitaan dunia ini. Tapi kami tahu selama kami masih dipercayakan hidup, itu berarti kami harus bekerja memberi buah. Itulah mengapa satu alasan kenapa kami hidup Tuhan. Yaitu kami mau hidup bagi Kristus saja. Menyenangkan Engkau, menikmati Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati rekan-rekan hamba-Mu di tempat ini dalam segala pergumulan hidup mereka. Ajar mereka untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.